Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sinatria Rizky Pratama. Saya dari Universitas Duta Bangsa, Fakultas Hukum Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 19B1. Di sini saya akan memaparkan tentang chapter 6, yaitu Managerial Economic and Business Strategy, atau chapter 6, The Organization of the Firm, atau artinya ekonomi manajerial dan bisnis strategi chapter 6 organisasi perusahaan. Oke, next kita lanjut ke outline-nya dulu atau garis besarnya. Itu ada headline, introduction, method of producing input, transaction cost, dan lain-lain. Seperti teman-teman bisa melihat ya. Apa itu semua kita akan bahas di sini satu persatu. Next, kita ke headline-nya dulu, garis besarnya. Google by Motorola Mobility to vertical integrate. Atau Google itu membeli Motorola untuk diintegrasikan secara vertikal. Apa maksudnya? Jadi saya akan membacakan dengan bahasa Indonesianya agar teman-teman lebih paham. Google membeli Motorola Mobility atau PON ya, ini seharga 12,5 miliar US dollar. Ini menandai upaya Google untuk berintegrasi secara vertikal pasar perangkat keras ponsel cerdas. Pakar industri mencatat pembelian itu akan memungkinkan Google untuk membangun prototipe dan perangkat keras canggih yang akan membantu mengarahkan perangkat lunaknya atau mitra bisnisnya ke arah yang diinginkan Google. Google mengandalkan peningkatan koordinasi antara perangkat lunaknya dan perangkat keras Motorola serta pengurangan resiko yang terkait dengan integrasi vertikal yang melebihi biayanya. If you were a decision maker at Google, atau jika Anda adalah membuat keputusan di Google, nah pertanyaannya adalah apakah Anda akan melakukan integrasi vertikal yang direkomendasikan seperti Google di atas, atau mungkin Anda akan berpikir balik. Oke, maka kita lihat kenapa alasannya Google seperti itu. Introduction atau pengantar gitu kan. In chapter 5, dalam bab 5 kita melihat bagaimana seorang manajer dapat memilih campuran input yang meminimalkan biaya produksi. Namun, analisis kami dalam bab itu meninggalkan dua pertanyaan penting yang belum terselesaikan. Jadi kalau teman-teman ingat, kemarin saya review atau membedah tentang chapter 5. Sekarang ini chapter 6, kita flashback sebentar. First, what is the optimal way to acquire this efficient mix of input? Atau pertama, apa cara optimal untuk memperoleh campuran input yang efisien ini atau itu? Kedua, bagaimana sih pemilik perusahaan memastikan bahwa para pekerja mengerahkan upaya maksimal dan konsisten dengan kemampuan mereka? Nah, in this chapter we address these two issues. Dalam bab ini kami membahas dua masalah ini. Next, manager role atau peran manajer. Dapatkan masukan dengan biaya paling rendah. Caranya seperti poin B, seperti kita gambar di situ ya, teman-teman. Kita bisa melihat di gambar itu. Terus yang kedua, memberikan insentif bagi pekerja untuk mengarahkan upaya. Otomatis jika ada insentif atau bonus, pekerja itu akan lebih ekstra kerjanya. Ada motivasi tersendiri. Terus yang ketiga, kegagalan untuk mencapai hasil ini titik atau kegagalan itu seperti di titik A di gambar itu. Sementara yang terakhir mencapai poin seperti manajer B. Nah, ada dua seharusnya jika ingin ke poin B adalah yang pertama, gunakan semua input secara efisien atau dapatkan masukan dengan biaya yang paling murah atau metode yang paling murah lah. Next, method of procuring inputs. Apa sih metode pengolahan input? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pertimbangan manajer perusahaan persewaan atau gini aja. Kita consider atau pertimbangkan manajer perusahaan persewaan mobil. Satu masukan diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Rental mobil adalah servis mobil, tune up, penggantian oli, pekerjaan pelumas, dan sejenisnya. Manajer itu memiliki 3 opsi. Yang pertama, cukup bawa mobil ke perusahaan yang melayani mobil dan membayar harga pasar pelayan. Yang kedua, menandatangani kontrak dengan perusahaan yang melayani mobil dan bila diperlukan membayar harga yang dinegosiasikan dalam kontrak untuk layanan tertentu. Atau yang ketiga, membuat di dalam perusahaan sebuah divisi yang melayani mobil. Next, masih sama tapi yang lanjutannya, bursa spot beli input. Apa sih maksudnya? Sering digunakan saat input distandarisasi. Terus selanjutnya,
Keuntungan utama memperoleh input dengan pertukaran spot adalah bahwa perusahaan tersebut dapat berspesialisasi dalam melakukan yang terbaik. Yang kedua, kontrak memperoleh masukan berdasarkan kontrak. Under input under a contract. Hubungan formal antara pembeli dan penjual yang mewajibkan pembeli dan penjual bertukar sesuai ketentuan yang ditentukan dalam dokumen hukum. Yang kedua, kontrak juga memungkinkan perusahaan pembelian berkemampuan yang lebih besar untuk membeli tidak standar, jadi di-push. Jadi dia membeli yang dengan kemampuan yang lebih besar atau maksimal, masuknya mungkin tidak banyak. Kerugiannya mahal di lingkungan yang kompleks. Nah, sementara yang vertical integration atau integrasi vertikal menghasilkan input secara internal, yaitu adalah hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan input yang sangat tidak standar. Nah, kerugiannya apa? Kehilangan spesialisasi dan dapat meningkatkan biaya organisasi. Oke, kita bahas di transaction cost atau biaya transaksi. Spesialis investasi khusus. Oke, saya kira teman-teman juga udah paham ya tentang maksudnya. Oke, biaya untuk mendapatkan input di atas jumlah yang dibayarkan ke input pemasok, kurang lebih gitu. Jadi biaya untuk mendapatkan input di atas jumlah yang dibayarkan ke input pemasok, termasuk atau include cari biaya mencari pemasok yang tersedia menjual input tertentu. Yang kedua, biaya negosiasi. Biaya ini mungkin dalam kaitannya dengan biaya peluang waktu, biaya hukum dan lain sebagainya. Sementara investasi atau pengeluaran lain yang diperlukan. Ya, some transaction are general in nature. Atau beberapa transaksi bersifat umum, sementara yang lain khusus untuk hubungan perdagangan. Spesialis investment atau investasi khusus. Investasi yang dilakukan untuk memungkinkan dua pihak untuk bertukar tetapi memiliki sedikit atau tidak sama sekali nilai di luar hubungan pertukaran. Jenis investasi khusus ada beberapa, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama, kekhususan lokasi. Itu untuk meminimalkan biaya transportasi yang pasti kan, untuk lokasi yang pas, meminimalisir biaya transaksi atau biaya transportasi, Kekhususan aset fisik, perlengkapan modal dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari pembeli tertentu dan tidak dapat langsung beradaptasi untuk menghasilkan input yang dibutuhkan oleh pembeli lain. Yang ketiga, aset khusus. Apa sih? Itu investasi umum yang dibuat oleh perusahaan yang mengizinkannya bertukar dengan pembeli tertentu. Yang terakhir adalah modal manusia. Dalam banyak hubungan kerja, pekerja harus belajar keterampilan khusus untuk bekerja di perusahaan tertentu. Jadi soft skill dan skill-skill tidak hanya dari akademi, tapi dari skill-skill dari organisasi dari luar itu sangat diperlukan. Atau keterampilan khusus itu sangat ada nilai tambah jika Anda bekerja di sebuah perusahaan. Next. Oke, masih yang kedua, menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Nah, tawar-menawar yang mahal biasanya tidak ada harga pasar untuk input. Kurangnya investasi. Tingkat investasi khusus seringkali lebih rendah dari tingkat optimal kualitas rendah. Oportunisme ya kalau bahasa Indonesia. Dan masalah hold up problem. Oportunisme atau oportunis menyatakan bahwa manusia umumnya mementingkan diri sendiri dan akan memanfaatkan orang lain bila memungkinkan. Masalah penahan adalah situasi di mana dua pihak mungkin bisa bekerja paling efisien dengan bekerja sama, tetapi jangan melakukannya karena kekhawatiran bahwa mereka dapat meningkatkan tawar-menawar kepada pihak lain, kekuasaan, dan dengan demikian mengurangi keuntungan mereka sendiri. Specialist investment and contract length. Investasi dan kontrak khusus panjang atau jangka panjang. Panjang kontrak yang optimal mencerminkan trade-off ekonomi fundamental antara biaya marginal dan manfaat marginal dari perluasan panjang kontrak atau length of a contract. Semakin lama kontraknya, semakin sedikit fleksibilitas yang dimiliki perusahaan dalam memilih pemasok input. Untuk alasan ini, file biaya marginal dari panjang kontrak dalam miring ke atas, seperti gambar. Saya menjelaskan sama teman-teman melihat di gambar itu ya. Manfaatnya dapat bervariasi dengan lamanya kontrak, tetapi untuk kesederhanaan yang kami miliki menggambarkan kurva MB datar. Nah, itu kan ada MB sama optimal kontrak length, MB sama dengan MC.
Next. Masih sama. Panjang kontrak yang optimal akan meningkat bila tingkat spesialisasinya investasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sebuah pertukaran meningkat. Oke, saya ulang. Panjang kontrak yang optimal akan meningkat bila tingkat spesialisasi investasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sebuah pertukaran meningkat. Untuk melihat ini, perhatikan itu sebagai khusus investasi atau investasi khusus menjadi lebih penting. Para pihak menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi setelah kontrak berakhir. Next. Masih sama. Peningkatan kompleksitas file lingkungan kontrak meningkatkan biaya marginal untuk menulis kontrak yang lebih panjang dari MC0 ke MC2. Menghadapi prospek seperti itu, seorang manajer mungkin ingin menggunakan metode lain untuk mendapatkan masukan yang diperlukan. Jadi mintalah perusahaan mengintegrasikan secara vertikal dan membuat masukan diri. Yang terakhir tentang specialist investment and contract length, yaitu penurunan ini dalam kompleksitas lingkungan kontrak dan masa depan lingkungan ekonomi menjadi lebih pasti, menurunkan biaya marginal menulis kontrak dari MC0 ke MC1. Optimal input processment. Jadi itu ada gambarnya seperti subtension special investment relative to contracting cost. Jika dia no, itu ada kurang lebih artinya kan investasi khusus substansial terkait dengan biaya kontrak. Jika dia no, dia ke titik tukar spot exchange. Ketika dia yes, dia ke complex contracting environment itu tadi yang kurang lebih lingkungan kontrak yang lengkap terkait biaya integrasi. Baru nanti akan yes atau no lagi, turun kalau yes vertical integration, kalau no kontrak. Kita lanjut. The principal agen problem. Agen utama masalah atau masalah utama agen. Apa ya? Kurang lebih adalah owner ke manager dan manager ke worker. Jadi pemilik atau ownernya itu ke manager dan manager ke pekerja, atau principal agen problem. Terjadi ketika kepala sekolah tidak dapat mengamati upaya agen. Contoh, pemilik, atau kita gambarkan di sini adalah sebenarnya prinsipal itu bukan kepala sekolah, dia pemilik ya. Mohon maaf yang tadi atas salah, owner atau prinsipal gitu. Pemilik tidak dapat mengamati upaya manajer. Contoh lainnya, manajer tidak dapat mengamati upaya pekerja atau worker. Masalahnya, the problem, prinsipal atau owner tidak dapat menentukan apakah hasilnya buruk, hasil dari usaha agen yang rendah, atau karena nasib buruk. Ini kan jadi bingung, Mas. Manajer harus mengenali adanya masalah prinsipal agen dan menyusun rencana untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dengan kepentingan perusahaan. Pemilik harus membuat rencana yang selaras dengan kepentingan manajer para pemegang saham. Solving the problem between owner and manager. Intinya cara pemecahan masalah antara owner dan manajer. Ada dua, internal dan eksternal. Yang internal, kontak insentif, kemudian opsi saham, bonus akhir tahun atau stock option. Sementara yang eksternal ada reputasi pribadi, personal reputation, potential for takeover, potensi untuk diambil alih. Next, masih sama. Bedanya ini manajer ke pekerja. Bagi hasil yang profit sharing. Jika kuantitas dan kualitas output menjadi perhatian, bagi hasil adalah sangat baik. Adalah motivator yang sangat baik, kurang lebih. Revenue sharing, pembagian pendapatan. Jika sulit bagi manajer untuk memantau upaya pekerja dan ada ketidakpastian mengenai seperti apa penjualan akhir nantinya, bagi hasil adalah motivator yang efektif atau motivasi yang efektif. Piece rates atau tarif satuan. Jika diinginkan untuk menghasilkan output tingkat tinggi dengan sedikit penekanan kualitas, skema gaji persatuan bekerja dengan baik. Atau misal ini seperti gaji harian orang-orang pekerja-pekerja, ada kan model-model yang gaji harian, atau yang time clocks and spot check, jam, waktu, dan pemeriksaan tepat. Jika semua yang diinginkan manajer dari seorang pekerja adalah agar pekerja tersebut muncul di tempat kerja, tingkat upah per jam dan jam waktu membentuk skema insentif yang sangat baik adalah ya dengan cara itu tadi.
seperti mungkin di kantoran rata-rata sekarang udah 8 jam dan lain-lainnya. Jadi ini semua ada cara-cara pemecahan masalah manajer itu untuk menentukan pekerja saya harus saya gaji yang model gimana, bagi hasil, pembagian pendapatan, tarif satuan, atau model-model yang seperti itu tadi, jam waktu. Tuh. Conclusion untuk kesimpulannya, metode optimal untuk memperoleh input tergantung pada sifat biaya transaksi dan sifat khusus masukan yang diperoleh. Sementara untuk mengatasi masalah prinsipal agen, prinsipal harus menyusun rencana untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan kepala sekolah. Answering the headline. Sudah di akhir ya, kita menjawab tadi dari headline-nya tadi, Google by Motorola mobil tadi ya. Perangkat lunak dan perangkat keras ponsel cerdas membutuhkan banyak interoperabilitas. Ya, atau apa? Interoperability. Ya itulah. Agar berfungsi dengan baik bersama. Ini berarti produsen perangkat lunak dan produsen perangkat keras sering kali harus melakukan membuat investasi khusus yang besar. Pembelian Motorola Mobility oleh Google memberikannya langsung kendali atas investasi perangkat keras khusus yang dibuat oleh Motorola Mobility. Nah, teman-teman, memastikan mereka akan melakukannya disesuaikan untuk produk perangkat lunak Google dan menghindari resiko tertahan. Jadi teknologi tinggi ini sifat pasarnya atau sifat pasar smartphone juga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan tentang produk masa depan dan kondisi pasar yang menghasilkan lingkungan kontrak yang kompleks. Akibatnya, teman-teman, ada alasan ekonomi yang masuk akal untuk integrasi vertikal. Tetapi sebelum membuat rekomendasi semacam itu, Anda harus memverifikasi bahwa manfaat yang diharapkan dari masalah dan kualitas penahanan yang dihindari perbaikan membenarkan biaya integrasi vertikal. Next. Ternyata sudah selesai. Mungkin itu saja teman-teman. Sampai di sini pemaparan dari saya tentang chapter 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah satu kata yang disengaja atau tidak disengaja atau adanya kurang jelas ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.